Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kayla Sucining Penggali dengan NPM 623210030. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi sejarah ilmu psikologi dan perkembangan alat tes ilmu psikologi. Mata kuliah pengantar tes psikologi oleh dosen Mas Heta. Sejarah psikologi. Jadi psikologi itu sudah ada dari zaman kuno hingga zaman modern saat ini. Akarnya itu berawal dari para filsuf Yunani kuno, Aristoteles dan Plato. Menurut Plato percaya bahwa pikiran dan jiwa adalah entitas yang terpisah dari tubuh. Sementara menurut Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman indrawi dalam bentuk pemikiran dan perilaku. Jadi pada masa ini tuh belum ada metode empiris atau ilmiah yang mempelajari bahwa pikiran manusia itu dapat dihitung atau dapat diukur. Semuanya itu masih dalam spekulasi dari para filsuf Yunani. Lalu yang kedua, revolusi ilmiah dan empirisme. Itu pada abad ke-17 ini tuh membawa metode empiris ke dalam studi pikiran manusia yang kemudian dipisahkan dari filsafat pada akhir abad ke-19 oleh Wilhelm Wundt atau yang biasa disebut Wundt. Jadi awal mula kenapa psikologi itu bisa menjadi ilmu itu berasal dari Wundt sendiri. Dan juga psikologi pada akhir abad ke-19 sudah terpisahkan dari filsafat dan berdiri sendiri sebagai ilmu. Wilhelm Wundt atau yang biasa kita panggil Wundt adalah bapak psikologi modern. Beliau pertama kali menciptakan laboratorium di Jerman. Pada saat itu Wundt percaya bahwa pikiran dapat dipelajari melalui introspeksi yang sistematis, yaitu pengamatan diri secara mendalam tentang pengalaman subjektif seseorang. Upayanya memisahkan ilmu dan berdiri sendiri sebagai ilmu psikologi itu adalah berbasis eksperimen dan pengukuran. Setelah memisahkan diri dari filsafat, muncullah pendekatan-pendekatan seperti psikoanalisis Freud, behaviorisme Skinner, dan psikologi Gestalt. Lalu pada tahun 1950-an, psikologi kognitif berkembang dan diikuti oleh pendekatan humanistik dan psikologi positif. Psikologi modern sendiri tuh menggabungkan teknologi baru seperti pencitraan otak untuk memahami hubungan antara fungsi otak dan proses mental, membawa psikologi ke arah yang lebih komprehensif. Setelah munculnya banyak pemahaman yang ada di ilmu psikologi, tentunya banyak sekali mengalami perkembangan signifikan dalam sejarahnya, terutama dalam aspek pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sebelum dan sesudah adanya pengukuran di ilmu psikologi. Pertama, sebelum adanya pengukuran di psikologi pada abad ke-19, ini tuh psikologi eksperimental tuh seperti Wilhelm Wundt itu mulai memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Namun sayangnya mereka tidak peduli dengan pengukuran perbedaan-perbedaan ini secara sistematis. Perkembangan awal ilmu psikologi lebih fokus pada pengamatan perilaku manusia dalam laboratorium seperti yang dilakukan oleh Wundt di Universitas Leipzig. Lalu yang kedua, pengukuran intelektual. Salah satu contoh awal pengukuran dalam psikologi adalah karya dari Albert Binet atau Theodor Simmel. Mereka mencetuskan pengukuran intelijensi dengan mengembangkan tes intelijensi dengan yang pertama kali digunakan untuk mengukur kemampuan tes anak-anak. Tes ini tuh diciptakan dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan pendidikan pada anak-anak. Lalu sesudah adanya pengukuran, itu tentunya terjadi perbedaan yang signifikan. Yang pertama, pengembangan alat ukur psikologi. Setelah abad ke-19, pengukuran psikologi menjadi lebih sistematis dan terstruktur.
Psikolog seperti Francis Galton dan Alfred Binet mulai mengembangkan alat ukur psikologis yang lebih canggih dari sebelumnya. Galton misalnya mendirikan laboratorium antrometri untuk mengukur ciri-ciri fisiologi dan sensorimotor serta mengembangkan metode rating dan kuesioner. Jadi, Galton ini adalah salah satu tokoh yang menciptakan rating dan kuesioner. Lalu yang kedua, psikometri dan statistika. Pengembangan alat ukur psikologi juga melibatkan psikometri, yaitu psikometri ilmu yang mempelajari tentang pengembangan dan penggunaan alat ukur untuk psikologi. Psikometri melibatkan uji validitas isi, analisis item, dan analisis faktor untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat mengukur atribut psikologis yang diinginkan dengan akurat. Sementara itu, statistika digunakan untuk mengelola suatu data yang diperoleh dari pengukuran tersebut. Gunanya untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan hipotesis dari tes tersebut. Lalu yang ketiga, pengembangan tes psikologi. Jadi pada awal abad ke-20, pengembangan tes psikologi terus berkembang. Robert S. Woodward misalnya mengembangkan paper and pencil test yang digunakan untuk mengukur penyesuaian dan stabilitas emosi secara berkelompok. Tes Rorschach yang dikembangkan oleh Herman Rorschach juga menjadi salah satu bentuk teknik proyektif yang populer digunakan hingga saat ini. Keempat, adaptasi dan norma. Pengukuran psikologis juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan bahasa. Alat ukur psikologis harus diadaptasi untuk memenuhi standar evaluasi yang dapat digunakan dalam berbagai budaya untuk menghindari bias evaluasi. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran. Jadi, dengan demikian, pengukuran psikologis telah berkembang dari pengamatan awal perilaku manusia menjadi ilmu yang sistematis dan struktur. Hal ini juga yang mendukung dan menjadi alasan kenapa ilmu psikologi bisa menjadi ilmu yang terpisah dari filsafat, karena ilmunya sistematis, bisa dihitung dan terstruktur dengan menggunakan alat ukur yang valid dan reliable serta mempertimbangkan konteks budaya dan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.